Awalnya ada pertanyaan ya bagaimana cara membuat teks ini ya dipecah jadi dua kolom tanpa memotong text frame-nya. Jadi text frame tetap seperti ini ya, sederhana. Jadi caranya kita pakai paragraph style. Jadi selalu pakai paragraph style di manapun Anda bikin dokumennya, mau panjang mau pendek ya, pakai selalu paragraph style, lebih mudah. Nah, untuk contoh ini saya langsung aja sekaligus bikin layout soal. Jadi ada judul bab di sini, kemudian ada soal nomor satu ya, pilihannya A B C D E, nanti lanjut berikutnya balik lagi soal jadi nomor 2 ya, kemudian A B C D E nomor 3. Nanti ketika dipotong tadi bab satu sekarang bab 2, dia soal balik lagi ke satu ya, sebalik lagi soal ke nomor satu, pilihan tetap A B C D E nomor 2 dan seterusnya. Untuk contoh ini saya udah punya teks ya, anggap ini judulnya, kemudian ini soalnya, ini pilihannya A B C D E, ini soal, ini pilihan dan seterusnya. Dan kita mulai dengan buat paragraph stylenya. Kalau Anda tidak menemukan paragraph style, klik Windows Styles, paragraph styles. Perlu diketahui saya sekarang pakai InDesign 2020 ya, versi lama ya, punya Anda mungkin beda, tapi kayaknya nggak akan terlalu lah ya, terlalu drastis. Oke, kita mulai dengan atur ya. Kita ingin ini ya, dia style ya, kita bikin stylenya. Kita klik ya plus, ikon plus, create new style. Klik ini untuk mengaktifkannya. Kemudian udah aktif ini, kita nggak perlu lagi di highlight ya. Tinggal klik saja kalau mau diaplikasikan, klik ya, klik. Ini untuk soal ya, kita ganti namanya ya. Kita nggak perlu lagi teksnya sekarang, nggak perlu dipilih ya. Kita bisa klik di luar aja pakai tool apa ini namanya, tool collection selection, klik di luar, jadi kita nggak perlu milih apapun ya, jadi nggak terganggu nanti tampilannya. Kemudian tinggal kita double klik ini ya, paragraph stylenya. Nah, untuk soal jadi kayak logis saja kita kasih nama soal. Kita pertama kita mau dia ada numberingnya ya, kita aktifkan bullet and numbering, pilih number ya, kita ingin satu ya, formatnya 1 2 3 4 ya, angka. Dan kita ingin atur juga tampilannya, kita ingin dia menggantung ya. Saya nggak begitu susah jelasin ini ya, pokoknya kalau saya sih ya coba-coba aja ya. Berarti leftnya dia maju sini gitu ya, berarti first line-nya dia mundur, gitu aja pokoknya ya. Udah gitu kita udah selesai dengan ini, klik OK. Nah, berikutnya kita mau atur pilihan ini ya. Oke, pilihan ABCDE ya, kita buat juga sama seperti tadi, bikin paragraph stylenya ya. Kemudian kita aplikasikan, klik ya. Begitu juga untuk yang pilihan berikutnya ini, klik ya. Ini juga ya, klik ya. Sekarang semua dia menggunakan paragraph style 1 ya. Perlu kita edit tentu namanya ya. Klik sekali di sini ya, klik sekali di namanya, kita kasih nama pilihan ya. Sekarang kita edit, double klik. Nah, kita mau, nah sebelumnya saya ingin agar, nah ini selalu supaya mempermudah ya, ada pilihan based on di awal. Based on ini artinya dia berdasarkan pada paragraph style apa. Kita udah punya paragraph soal ya. Nah, bagusnya kita pakai based on soal saja ya. Kenapa kita pakai based on soal? Kalau kita lihat dengan based on soal, dia jadi persis sama ya. Jadi numberingnya jadi 2, 3, 4 gitu ya, pakai angka. Nah, nanti tinggal kita ubah ya supaya jadi ABCDE. Nah, kita lihat dulu apa fungsinya based on. Klik OK dulu. Jadi kalau based on, sekarang kalau kita mau mengubah semua ya, jadi semua pilihan dan soal sekaligus kita ubah, misal fontnya kita ganti. Jadi sesuatu yang aneh misalnya, cukup kita ganti di pilih soalnya saja, karena dia pilihan nggak perlu diubah karena pilihan itu ngikutin soal karena dia based on soal. Jadi cukup kita edit saja soalnya. Misal kita ganti di basic karakter, kita ganti fontnya ini supaya kelihatan aja nih yang aneh nih ya, misal Old English. Nah, jadi kita nggak perlu ngerubah di pilihan ya, cukup satu saja
Ya, kita cancel. Nah, sekarang tadi kan tampilannya dia sama persis sekarang ya, karena soal itu based on pilihan. Kebalik, pilihan itu based on soal. Nah, kita override atau kita ubah ya di pilihan numberingnya. Asalnya apa ini angka ya, jadi huruf A B C D E. Nah, kita edit ya. Nah, sekarang kalau kita ganti di sini maka dia akan beda ya. Beda, nggak ngikutin masternya ya, yang based onnya itu nggak ngikutin soal. Di sini kita ganti formatnya jadi A B C D huruf kecil. Tapi dia tetap yang ngikutin. Jadi 1 harusnya 2 jadi B, harusnya 3 jadi C gitu ya. Kenapa ngikutin? Karena dia levelnya sama ya. Kita harus ubah. Kalau tadi kan ini levelnya 1, kita turunin ya. Jadi lebih kecil di bawah, level 2. Nah, sekarang dia mulai dari A ya. Jadi ada pilihan juga di sini restart ya. Restart ini dia akan ngulang lagi dari awal, dari A lagi ya berarti ya. Kalau pertama kan kalau misal 1 berarti ya dari 1 kalau formatnya 1. Dia akan mulai lagi dari awal setelah setiap level sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya nemu soal lagi dia balik lagi ke A gitu ya. Kalau ini nggak aktif dia lanjut A B C D E F gitu ya. Kita restart ya. Kita maunya begitu. Kita tinggal atur juga di sini ya. Berarti kita mau dia maju. Nah gitu ya. Nah kita mau juga dia kepotong ya jadi 2 kolom. Tinggal pilihan aja ini. Di pilihan span kolom pilih. Ganti jadi split ya, split itu pecah ya, bagi 2. Oke. Nah apalagi sekarang yang kita atur udah kayaknya ya. Oke. Nah sekarang kalau kita lanjutkan ya, kita cek ini nih 1 2 3 ya. Nah ini untungnya pakai paragraph style itu. Nah kita untuk editing berikutnya itu nggak perlu satu-satu lagi ya, nggak perlu manual, tinggal klik saja. Ini soal, ini juga soal, ini soal, ini soal, gitu aja ya, nanti seterusnya. Jadi kalau misal Anda kerja pakai berapa ratus halaman ya lebih cepat. Ini jadi pilihan ya, ini juga pilihan. Nah lihat ini dia A nih ya, karena saya milihnya cuma 2 3 4 5. Kalau saya pilih yang ini, pilihan lagi dia S, apa ada pilihnya. Oh, error aja. Ini pilihan ini gini aja. Dia langsung jadi 2 kolom. Jadi ini lebih mudah, nggak perlu motong text frame-nya ya. Text frame tetap aja sederhana. Tapi ini masih ada masalah ya di numberingnya. Anda lihat ini bab 1 nomor 1, bab 2 nomor 5 gitu ya. Kita maunya dia balik lagi ke nomor 1 ya kalau udah lewat bab itu. Ini jadi 8 kan, lanjut dari sini ya. Jadi gimana caranya? Nah, caranya gini. Kita ambil satu paragraph style yang memotong antara soal dengan soal berikutnya gitu ya. Jadi kalau gitu caranya. Jadi sebetulnya kalau mau manual kayak di window Word ya. Kalau di Word itu kan saya sampai lupa itu nama programnya itu karena jarang pakai. Di window Word itu bukan window Word Office Word ya. Di Office Word itu kita bisa klik kanan ya, restart, sama juga di sini bisa. Klik kanan ada restart. Nah, ini restart numbering. Dia jadi 1 kalau di Word gitu kan. Nah, di sini juga tinggal klik kanan jadi 1 lagi. Nah, sebetulnya bisa gitu ya. Cuma ini manual ya. Manual ini kurang bagus. Kenapa? Kalau misalnya kita nambahin soal, misal kita bikin lagi sebelum yang tadi ya. Dari sini nih. Ini saya copy aja nih. Ya, saya nambahin udah ini ya. Di bagian awal saya nambahin lagi soal. Dengan style yang bener ya, style yang udah di set tadi. Ini soal, ini pilihan. Nah lihat ini, dia balik lagi ke 5 ya, karena karena manual ya, jadi nggak praktis. Kalau soalnya dikit sih, cuma layout berapa halaman, berapa lembar, berapa puluh ya masih bisa diatur. Kalau misal udah ratusan ya sampai ribuan lembar itu kan repot ya.
Jadi ini nggak dianjurkan ya pakai cara manual itu. Balik lagi nih ya, di sini saya undo beberapa kali, Ctrl Z ya, undo itu edit, Ctrl Z ya. Nah, jadi cara yang dianjurkan itu ada yang saya temukan caranya supaya dia balik langsung reset ke satu, itu adalah kita tambahkan paragraph style yang memotong antara dua soal ini ya. Kalau di sini ini teks ini nih, teks bab ya. Jadi ini kita bikinkan paragraph style, kita tambahkan paragraph style, kita kasih nama judul bab gitu ya. Ini dia motong soal antara ini dengan ini. Ini juga sama, kita beri judul bab. Ini juga sama, kita beri judul bab. Nah, berikutnya kita edit judul babnya. Kita ingin dia beda, tentu saja kalau judul itu harus lebih gede ya, karena ya harus ada kontrasnya. Basic karakter kita bikin bold. Mana bold nih? Bold ukurannya sedikit lebih besar ya. Mungkin juga kasih indent spacing ya, sebelumnya kita tambahkan, nah gitu ya, ada jarak. Nah, gimana caranya supaya motong ya? Jadi mudah aja, kita edit lagi stylenya, kita tambahkan bullet and numbering ya, sama seperti itu ya. Tapi nah kalau kayak gini kan dia malah jadi ada 6-nya nih ya. Dia lanjut dari sini. Soal nomor 5, judul babnya nomor 6, dia nomor 7. Nah, tipsnya gini. Kita nggak mau nampilin angkanya. Jadi kita buang aja di sini. Jadi setting numbernya. Ya. Nah, gitu. Sekarang dia balik lagi ke 1. Ya, balik lagi ke 1, ini balik lagi ke 1. Jadi kalau misalnya saya nambahin soal baru, ini saya copy aja yang ini. Setelah ini ya, misal saya nambahin soal baru di sini. Nah, ini balik lagi dari 1 gitu.